Salman Al-Farisi lahir di Persia yang sekarang disebut negara Iran. Ayahnya adalah kepala desa yang kaya raya dan sangat mencintainya. Sejak kecil, Salman dijaga ketat dan hampir tidak pernah keluar rumah. Ia dibesarkan dalam agama Majusi penyembah api. Salman bahkan ditugaskan merawat api suci yang dianggap Tuhan oleh kaumnya. Namun, dalam hatinya, ia merasa aneh. Bagaimana mungkin api yang padam kalau tidak diberi kayu bisa menjadi Tuhan? Hatinya gelisah mencari kebenaran. Suatu hari, Salman keluar rumah dan melihat sebuah gereja. Ia masuk dan melihat orang-orang beribadah. Hatinya tergetar. Ia berkata dalam hati, "Inilah yang lebih benar daripada agama kami." Ia pun meninggalkan Majusi dan memeluk agama Nasrani. Ayahnya marah besar, mengurungnya, bahkan merantai kakinya. Tapi Salman berhasil melarikan diri dan ikut rombongan menuju negeri Syam di Suriah. Di Syam, Salman belajar dari seorang pendeta yang saleh, tapi pendeta itu meninggal. Dan sebelum wafat, ia berkata, "Carilah seorang pendeta di Mosul, dia orang saleh dan berpegang pada ajaran Isa yang benar." Salman pun pergi ke Mosul, lalu ke Nasibin, lalu ke Amuriyah Romawi. Setiap gurunya meninggal, ia berpindah ke guru lain. Hingga akhirnya, gurunya yang terakhir berkata, "Wahai anakku, zaman ini sudah dekat diutus seorang nabi di tanah Arab. Ia akan membawa agama Nabi Ibrahim, mengajarkan kebenaran dan menerima hadiah, tetapi tidak memakan sedekah. Di pundaknya ada tanda kenabian. Pergilah ke tanah itu." Salman pergi bersama kafilah Arab menuju Hijaz. Namun, malang menimpanya. Ia ditipu, dijual sebagai budak, dan akhirnya dimiliki seorang Yahudi di Madinah. Hatinya hancur. Ia telah mengorbankan segalanya, tapi malah terikat sebagai budak. Namun, ketika ia mendengar desas-desus bahwa seorang nabi telah muncul di Mekah, hatinya kembali bergetar. Singkat cerita, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Salman bergegas mencari beliau. Ia membawa makanan, lalu berkata, "Ini sedekah untukmu dan sahabatmu." Tapi Rasulullah tidak memakannya, hanya menyuruh sahabatnya yang lain makan. Salman berkata dalam hati, "Ini tanda pertama." Keesokan harinya ia membawa hadiah, lalu Nabi memakannya. Salman berkata, "Ini tanda kedua." Kemudian ia melihat punggung Nabi. Tampaklah tanda kenabian seperti yang diceritakan gurunya. Air mata Salman menetes. Ia memeluk Nabi, menangis haru dan langsung masuk Islam. Akhir pencarian panjang. Salman akhirnya dibebaskan dari perbudakan dengan bantuan Rasulullah dan para sahabat. Ia menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Ketika perang Khandaq, dialah yang mengusulkan strategi menggali parit, yang kemudian menyelamatkan Madinah. Rasulullah pernah berkata, "Salman adalah bagian dari keluarga kami. Kebenaran dicari dengan pengorbanan besar. Ia rela meninggalkan harta, keluarga, bahkan kebebasan demi mencari agama yang benar." Allah membimbing hati yang tulus. Meski dijual sebagai budak, Allah tetap mengantarkannya kepada Rasulullah. Iman lebih berharga dari dunia. Salman akhirnya menemukan ketenangan setelah bertahun-tahun mencari kebenaran.